Perkenalkan, nama saya Nita Talia dengan nomor induk 22220126. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Baik, dalam video kali ini saya ingin berbagi opini pribadi saya tentang topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu masalah dalam belajar dan pembelajaran. Menurut saya, masalah belajar adalah isu yang sering terjadi namun tidak selalu mendapat perhatian yang cukup. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa sendiri pernah menghadapi tantangan dalam memahami materi dalam pembelajaran ya tentunya. Saya yakin banyak siswa ataupun mahasiswa lain juga mengalami hal yang serupa. Nah, inilah yang membuat saya tertarik untuk membahas topik ini lebih dalam dan memberikan opini di dalamnya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam opini pribadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait masalah dalam belajar dan pembelajaran. Baik, yang pertama ada pengertian masalah belajar. Masalah belajar adalah kondisi yang dialami siswa yang menghambat mereka untuk mencapai hasil belajar secara optimal. Hambatan ini bisa berupa kesulitan memahami materi, menurunnya motivasi, atau bahkan masalah emosional yang mempengaruhi proses belajar. Menurut Prayitno 1985, masalah belajar adalah segala bentuk hambatan yang menyebabkan individu tidak bisa mencapai perubahan perilaku yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, masalah belajar tidak hanya merugikan siswa, tetapi juga berdampak pada keberhasilan proses pembelajaran secara keseluruhan. Baik, yang kedua ada faktor penyebab masalah belajar. Masalah belajar dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal atau yang berasal dari dalam diri siswa. Yang kedua ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa atau lingkungan. Faktor internal meliputi kondisi fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau kesehatan yang buruk yang semuanya dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk mengikuti pelajaran. Selain itu, faktor psikologis seperti stres, kurang percaya diri, atau motivasi belajar yang rendah juga sering menjadi penyebab utama dalam penyebab masalah belajar ini. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, kurangnya perhatian orang tua, suasana rumah yang tidak kondusif, atau tekanan berlebihan dari keluarga dapat menghambat siswa dalam belajar. Di sekolah, metode pengajaran yang monoton, kurangnya fasilitas belajar, serta hubungan yang buruk antara guru dan siswa juga bisa menjadi kendala. Di luar itu, lingkungan masyarakat seperti pengaruh pergaulan yang negatif atau minimnya akses ke sumber belajar dapat memperburuk kondisi siswa. Yang ketiga ada ciri-ciri masalah belajar. Ada beberapa ciri-ciri siswa yang mengalami masalah belajar. Pertama, mereka sering menunjukkan penurunan prestasi akademik, seperti nilai yang terus-menerus menurun meskipun mereka telah berusaha keras. Kedua, siswa mengalami kesulitan memahami materi yang diajarkan. Jadi siswa ini tuh membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menguasai konsep-konsep baru. Ketiga, siswa cenderung sulit fokus dan mudah terdistraksi saat belajar. Selain itu, mereka sering menunjukkan perilaku menghindari tugas sekolah. Misalnya menunda pekerjaan rumah, atau bahkan mereka tidak mengerjakan sama sekali. Terakhir, siswa yang bermasalah dalam belajar biasanya merasa frustasi dan kehilangan kepercayaan dirian, sehingga mereka semakin enggan untuk berusaha. Baik, menurut saya ada 3 alasan utama mengapa masalah belajar ini sering muncul dan terjadi. Pertama, dari pengalaman saya sendiri, banyak siswa yang merasa kesulitan karena metode pengajaran di sekolah ini cenderung monoton. Guru seringkali hanya fokus pada pemberian materi tanpa mempertimbangkan apakah siswa ini benar-benar memahami materi. Saya rasa pembelajaran harus lebih interaktif agar siswa bisa lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, masalah keluarga juga menjadi salah satu penyebab. Dalam pengamatan saya, siswa yang tidak mendapatkan dukungan dari orang tua seringkali kehilangan motivasi untuk belajar. Misalnya, ada teman saya nih yang selalu merasa kurang perhatian di rumah dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya sehingga ia cenderung malas belajar. Padahal dukungan emosional dari keluarga sangat penting untuk membangun semangat belajar siswa. Ketiga, lingkungan sekolah yang kurang mendukung.
Nah, jadi beberapa sekolah masih memiliki fasilitas yang minim, seperti perpustakaan yang terbatas dan kurang lengkap atau ruang belajar yang tidak nyaman. Hal ini membuat siswa kesulitan untuk belajar dengan baik. Saya pikir pemerintah perlu lebih memperhatikan secara serius dalam menangani hal ini, terutama di daerah terpencil. Baik, untuk solusinya, menurut saya guru harus lebih kreatif dalam mengajar. Mereka bisa mencoba metode yang lebih menarik, seperti diskusi kelompok atau stimulasi. Apalagi di era sekarang, siswa itu sudah bisa membawa smartphone ke sekolah ya, di mana guru itu bisa menyesuaikan pembelajaran agar lebih interaktif itu menggunakan handphone dan alat digital itu seperti apa. Guru bisa lebih banyak mempelajari IT, seperti itu. Selain itu, orang tua juga harus lebih peduli dengan pendidikan anak-anak mereka. Misalnya dengan meluangkan waktu untuk mendampingi belajar siswa di rumah ataupun mengecek hasil belajar siswa setelah pulang sekolah. Baik, selain itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar. Fasilitas belajar harus ditingkatkan tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah terpencil itu harus lebih diperhatikan. Pendidikan yang baik harus bisa dinikmati oleh semua siswa tanpa terkecuali. Saya percaya bahwa jika semua pihak dapat bekerja sama, banyak sekali masalah belajar dapat diatasi. Baik, untuk penutup, sebagai kesimpulannya, masalah belajar adalah tantangan besar yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Meski begitu, saya yakin bahwa dengan inovasi dalam pembelajaran, dukungan dari keluarga, serta perhatian lebih dari pemerintah, hambatan ini dapat diatasi. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.